Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1 Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satunya keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik di suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bahasa daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Di provinsi mana kamu tinggal? Dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta pandanannya dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh padanan kata dalam bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Sunda, uang, dalam padanan kata bahasa Jawa adalah neda, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mah. Kemudian ada ngelewut, dalam padanan kata bahasa Jawa adalah munjuk, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah minu. Lalu ada kulem, dalam bahasa Jawa adalah sare, sedangkan bahasa Indonesianya adalah tidur. Kemudian ada angkat dalam bahasa Sunda, dalam padanan kata bahasa Jawa adalah tindak, dalam bahasa Indonesia ialah pergi. Yang terakhir ada mastaka dalam bahasa Sunda, padanan kata dalam bahasa Jawa ialah mastaka, sedangkan bahasa Indonesianya adalah kepala. Selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di Indonesia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Selanjutnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Berbangsa kita. Selanjutnya, mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Untuk paragraf pertama, perhatikan paragraf pertama. Di situ terlihat kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dapat kita temukan ide pokoknya, yaitu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Lanjut paragraf kedua. Perhatikan paragraf kedua. Ya, kita juga bisa menyimpulkan bahwa di paragraf kedua tersebut kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Ide pokoknya yaitu distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Lanjut ke paragraf ketiga. Perhatikan paragraf 3.
Temukan kalimat utama paragraf 3. Paragraf 3 ini, kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Ide pokoknya yaitu kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Selanjutnya kita ke paragraf keempat. Perhatikan paragraf 4. Kalimat utama paragraf 4 juga terletak di awal paragraf. Ide pokok paragraf 4 yaitu bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Berikut informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut. Yang pertama, Papua Nugini adalah negara dengan bahasa paling banyak, yakni 867 bahasa. Yang kedua, Indonesia adalah negara kedua dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 742. Pulau Jawa yang paling padat penduduknya hanya memiliki 20 bahasa daerah. Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang paling sedikit memiliki bahasa sebanyak 271. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tidak memiliki generasi muda pelanjut bahasa ibunya. Satu-satunya generasi yang masih merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Beragam suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Berikut kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. Yang pertama, membentuk komunitas belajar bahasa daerah sebagai wadah belajar bahasa daerah. Kemudian, semangat untuk mempelajari bahasa daerah karena memulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Lalu, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah sehingga bahasa daerah bisa populer kembali. Yang selanjutnya, bisa membuat video tutorial belajar bahasa daerah karena bisa lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti saat ini. Dan bisa membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik dan benar ya.
Nah baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada satu soal sebagai evaluasi untuk kalian untuk mengingat kembali materi yang telah kita bahas. Dan Ibu harap kalian akan mengerjakannya di buku tugas kalian. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian juga dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.